gimana tuh kubu Prabowo sekarang? Mereka kok kelihatan kayak panik karena pertemuan Kaisang dan Mbak Puan ya. Si Noel yang sekarang jadi babunya Prabowo bilang, gak lama lagi PSI bakalan dukung Prabowo. Padahal Kaisang sendiri bilang kalau PSI belum mutusin untuk ngasih dukungan kemana-mana. Tapi ada pernyataan dari petinggi PSI. Sejauh ini dukungan PSI ke Ganjar Pranowo itu belum dicabut. Terus si Noel dapat info dari mana kalau PSI mau dukung Prabowo? Panik ya? Kalau panik jangan terlalu kelihatan. Slow aja gitu loh. Halo Mas Kaisang, walaupun agak telat banget, selamat ya Mas, udah diangkat jadi Ketua Umum PSI. Dan seperti tebakan gue, Kaisang pasti ngebawa sesuatu yang baru, warna baru dan vibes baru untuk PSI. Itu kelihatan banget pas Kaisang ketemuan dengan Puan Maharani kemarin. Vibes-nya asik kan? Santai dan ngelos aja kayak ketemu sama teman lama. Tapi ya karena emang Kaisang udah kenal lama dan udah deket dari dulu juga sih sama Mbak Puan, makanya bisa asik ngobrolnya. Nah, di sini ada yang mau gue garis bawahi dan asli itu keren. Banyak politisi itu paling anti sama yang namanya minta maaf. Itu haram hukumnya untuk kebanyakan politisi. Kalau mereka sampai minta maaf, berarti mereka mengakui kalau ada kesalahan yang dia bikin sendiri ataupun orang lain. Karena setahu gue, dalam ilmu politik itu ada yang namanya bargaining position. Kalau seorang politisi minta maaf, berarti bargaining positionnya dia turun di depan lawan bicaranya dia. Dan itu artinya dia ngebuka pertahanannya untuk diserang. Levelnya Mas Kaisang ini udah bukan masuk kategori politisi, tapi naik kelas menjadi negarawan. Seorang negarawan itu udah nggak mikir untuk diri sendiri, tapi dia lebih senang mengorbankan dirinya sendiri untuk kepentingan negara. Terus siapa contoh politisi itu? Lu pernah lihat seorang Rocky Gerung, Amin Rais, Said Didu, Said Didu apa? Said Dudi. Pokoknya begitulah. Rizal Ramli. Dan yang paling utama adalah Anies Baswedan. Pernah nggak kalian ngelihat mereka semua itu ada minta maaf satu kali aja ketika berpolitik? Never. And almost impossible. Apalagi Anies. Udah tahu salah, tetap nggak mau ngaku salah, dan tetap nggak mau minta maaf. Malahan selalu ngeles gak karuan untuk nutupin kesalahannya. Why? Karena seperti yang gue kasih tahu tadi, haram hukumnya untuk seorang politisi itu meminta maaf. Terus siapa contoh negarawan di Indonesia? Dia adalah Pak Jokowi, Ahok, dan yang terbaru adalah Kaisang. Yang pertama, Pak Jokowi pernah meminta maaf ke seluruh rakyat Indonesia atas pelanggaran HAM berat di masa lalu. Dan ini adalah hal yang nggak pernah dilakukan oleh semua presiden di Indonesia. Yang kedua, Ahok. Ahok pernah minta maaf ke warga Jakarta karena waktu itu dia nggak bisa fokus ngurusin warga yang kebanjiran karena dia posisinya lagi menjalani persidangan kasus penistaan agama. Yang ketiga adalah Ganjar. Yang keempat ada Ibu Risma. Yang kelima yang paling sering ngaku salah itu Mas Gibran. Dan selanjutnya yang paling keren Kaisang. Dia minta maaf atas kesalahan yang bukan bikinan dia dan bukan karena dia. Tapi dia berani minta maaf. Di sini gue salut banget sama kedewasaannya dia. Dia berani berbesar hati untuk merendahkan hati untuk meminta maaf. Itu keren. Sikap Kaisang ini wajib dicontoh oleh para anak-anak muda di Indonesia. Menjadi bijak itu nggak perlu nunggu tua dulu.
Karena yang tua belum tentu bijak. Terlepas dari itu semua, pertemuan kemarin itu kayak ngebawa warna baru dalam dunia politik Indonesia. Sikap-sikap semacam itulah yang wajib kita tagih ke setiap politisi yang udah koar-koar bakalan ngebuat pemilu 2024 jadi pemilu yang damai. Salut juga buat caranya Puan yang memperlakukan Kaisang dan pengurus PSI dengan friendly dan asik. Ini juga yang jadi contoh yang baik buat Anies yang kemarin baru ngefitnah Pak Jokowi soal ada proyek strategis nasional yang dapat titipan dari kanan kiri untuk kepentingan pribadi. Nis. Kalau emang lu nggak ada prestasi, ya udah nggak apa-apa. Tapi minimal bantu bikin suasana adem gitu loh. Jangan main fitnah mulu. Terutama jangan fitnah presiden kesayangan rakyat. Ntar rakyat beneran bisa marah. Kalau rakyat udah marah, lu diserang. Ntar lu ngerasa disakiti, mendapatkan tekanan. Padahal kan lu sendiri yang suka cari perkara. Kalau ada asap nih, berarti ada apinya. Nah, karena lu sendiri yang nyalain apinya, ya jangan salahin kami kalau nyerang balik. Belajar dulu Gi sama Kaisang. Gimana caranya menjadi manusia yang berguna buat negara. Tapi itu cara-caranya si Kaisang itu untuk manusia yang waras. Si Anies ini. Nah, sekarang kita pindah ke PSI. PSI emang sebagai partai politik punya hak untuk memilih jalan politiknya sendiri. Tapi boleh dong gue ngarep semoga bisa barengan lagi untuk menangin penerusnya Pak Jokowi, yaitu Mas Ganjar Pranowo. Kayak waktu 2019 yang lalu, waktu kita sama-sama berjuang demi memenangkan Pak Jokowi. Gue pernah dengar pertanyaan salah seorang kader PSI. Dia bilang, kenapa relawan Jokowi itu kalau partai lain mau dukung siapapun, santai-santai aja. Tapi kalau PSI kok banyak banget yang ribut? Jawabannya adalah karena banyak teman-teman relawan yang sayang sama PSI. Terlalu banyak sahabat di sana. Ya namanya sama sahabat ya. Pasti kepengen barengan terus. Jadi menurut gue, hubungan relawan Jokowi dengan PSI itu lebih ke hubungan emosional ya. Beda dengan partai lain. Apalagi partai yang dulu kerjanya merendahkan dan menghina Pak Jokowi, udah pasti itu beda. Ini bukan jawaban gue, tapi kesimpulan dari jawaban teman-teman relawan yang lainnya. Bentar. Terus gimana tuh nasibnya si Ade Armando? Kita tahu kan, kalau dia itu adalah orang yang demen banget ngehina dan merendahkan Bu Mega dan PDIP. Abis ketemuan antara Kaisang dan Mbak Puan kemarin, kabarnya dia udah dapet surat teguran dari Mas Kaisang. Tapi yang gue lihat dari sosmednya dia sih, dia tetap songong. Dia nulis status kalau Kaisang jadi game changer. Dan dia nggak perlu ribut lagi dengan PDIP. Kalau ribut itu, dalam persepsi gue ya, itu saling serang. Ini kan enggak. Dia nyerang PDIP dan Bu Mega, tapi nggak dipeduliin juga sama PDIP, apalagi sama Bu Mega. Yang serang balik dia itu kan kebanyakan relawan Jokowi, bukan dari PDIP atau Bu Mega. Jadi agak kurang pas kalau dibilang ribut. Mungkin Ade Armando mau menggambarkan dirinya tuh hebat dan besar. Terus bangga udah nyerang PDIP dan Bu Mega. Tapi kan Gayu nggak bersambut. Dia kayak nonjok tembok aja. Nonjok sendiri, sakit sendiri, temboknya emang nggak kenapa-napa. Begitulah kira-kira. Sebelumnya tuh ada gosip kalau Ade Armando ini udah nerima upeti untuk terus-terusan nyerang PDIP dan Bu Mega. Jadi ceritanya ada penunggang kuda yang mau ngehajar PDIP dan Bu Mega. Tapi pakai jempolnya si Ade Armando. Biar ntar yang kena imbasnya adalah PSI. Jadi seolah-olah PSI yang nyerang PDIP. Kayak strategi memecah belah gitu. Semoga aja itu nggak bener.
Ya kita lihat aja ke depannya kayak gimana tuh kelakuannya si Ade Armando. Apakah tetap songong dan terus-terusan nyerang PDIP atau jadi santuy dan asik kayak dulu lagi. Kalau tetap nyerang PDIP, berarti gosip itu bener. Dan kalau jadi santuy, berarti gosip itu nggak bener. Terus gimana tuh kubu Prabowo sekarang? Mereka kok kelihatan kayak panik karena pertemuan Kaisang dan Mbak Puan ya. Si Noel yang sekarang jadi babunya Prabowo bilang, gak lama lagi PSI bakalan dukung Prabowo. Padahal Kaisang sendiri bilang kalau PSI belum mutusin untuk ngasih dukungan kemana-mana. Tapi ada pernyataan dari petinggi PSI, sejauh ini dukungan PSI ke Ganjar Pranowo itu belum dicabut. Terus si Noel dapat info dari mana kalau PSI mau dukung Prabowo? Panik ya? Kalau panik jangan terlalu kelihatan. Slow aja gitu loh. Tapi kenapa sih? Kenapa kubu Prabowo itu kayaknya ngarep banget dukungan dari PSI? Nah, disinilah poin pentingnya. Menurut gue, langkah PSI itu dipersepsikan sebagai telunjuknya Pak Jokowi. Disinilah persepsi publik akan terbentuk dengan sendirinya. Di mana posisi Pak Jokowi dalam pemilu 2024 entar. Lucu kan? Kenapa kubu Prabowo itu kelihatan nggak pede banget kalau nggak ada dukungan dari Pak Jokowi. Tapi dari sini kita bisa lihat sih, kalau Tuhan itu luar biasa. Dulu Pak Jokowi dihina abis-abisan sama kubu Prabowo, sekarang malah ngemis-ngemis dukungan ke Pak Jokowi. Dan gue yakin banget Pak Jokowi cuman bakalan dijadiin tunggangan doang. Ntar kalau udah menang juga pasti ditinggalin Pak Jokowinya. Dan gue ngerasa Pak Jokowi udah ngebaca situasi ini. Makanya sekarang Pak Jokowi udah mulai sering nyentil kinerjanya Prabowo yang gak beres. Plus mulai terbuka ngedukung Ganjar. Bener kan? Jadi ini adalah pendapatnya gue. Kalau lu gak suka, ya bodo amat. Apa lo?